Assalamualaikum semuanya. Ide takjil cuman modal 7.500 dapat sebanyak ini. Karena sebentar lagi udah mau masuk bulan Ramadan, aku juga udah siap-siap nih teman-teman nyari referensi yang cocok buat takjil. Takjil itu kalau nggak ada gorengan bener-bener garing banget. Yang penasaran sama resepnya wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin satu ikat bayam. Sorry banget ya teman-teman ya, bayam aku agak layu. Sebenarnya aku tuh udah beli dari 3 hari yang lalu, cuman karena aku tuh mager ngonten, jadi ya alhasil bayam aku layu. Ini langsung aja kita ambil daunnya aja ya teman-teman ya. Ini caranya seperti ini aja nih, kita ambil daunnya yang bagus. Please kalau kalian support video aku, kalian tonton dan jangan lupa share ya teman-teman ya, biar aku tuh semangat lagi ngontennya. Sebenarnya untuk bayam yang udah layu kayak gini, cara nyegerinya tuh gampang ya teman-teman ya, tinggal kita rendam di air. Tapi kalau udah direndam di air itu harus cepet-cepet dimasak. Kalau disimpan di kulkas lagi bakalan busuk ya teman-teman ya. Jadi ada plus minusnya gitu loh. Kalau kalian pengen lihat dia seger ya tinggal dicelupin air aja, tunggu beberapa saat nanti dia bakalan seger lagi. Tapi ya gitu, harus cepet-cepet dimasak. Tapi karena ini tuh aku langsung mau masak, jadi aku nggak perlu celup-celup lagi ya teman-teman ya. Jadi langsung aja aku ambilin daun yang seperti ini sampai dia bersih, sampai dia selesai. Langsung aja aku cuci bersih. Dan kalau udah dicuci bersih, lanjut kita siapin bahan selanjutnya ya. Di sini untuk tambahan bayamnya aku pakai wortel. Di sini aku tuh mau buat bakwan bayam ya teman-teman ya. Jadi untuk tambahannya cuman pakai wortel aja, aku nggak pakai kol. Tapi kalau kalian mau pakai kol juga boleh, tapi aku rekomendasiin enggak ya teman-teman ya, biar rasa bawangnya tuh berasa gitu loh. Ini kita kupas dulu untuk wortelnya. Di sini untuk wortelnya aku cuman pakai 1 buah kayak gini ya, karena tadi wortelnya udah aku cuci, jadi langsung aja kita potong-potong. Jadi sebelum dikupas udah aku cuci ya, jadi ini nggak perlu dicuci lagi. Kalau teman-teman mau pakai serutan boleh, cuman menurut aku karena ini tuh cuman 1, kalau aku pakai serutan nanti ribet nyuci serutannya, jadi aku bakalan potong-potong manual seperti di video aja ya. Jadi aku potongnya memanjang kayak korek api gitu, tapi ukurannya sesuai selera kalian. Ini selesai dipotong pipi, langsung dipotong memanjang ya teman-teman ya. Pokoknya caranya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mau simple boleh diserut pakai serutan sayur yang memanjang itu, biasanya buat serut pepaya ya, kayak gitu-gitulah teman-teman. Dan di sini juga aku ada 5 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini aku iris aja ya. Kalau mau dihalusin boleh, tapi di sini aku tim diiris aja seperti ini biar nanti bawangnya lebih berasa ya teman-teman ya. Tapi ini opsional, bisa diiris bisa enggak. Ini udah selesai dipotong, lanjut kita masukin ke dalam bayam yang udah kita cuci bersih tadi ya. Nyuci bayam nggak cukup sekali teman-teman, bisa 2, 3, sampai 5 kali. Kalau emang masih kotor dicuci terus sampai bersih ya untuk bayamnya. Dan ini semua bahan udah kita masukin, kita langsung aja tambahin penyedap ya. Di sini aku udah siapin 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya aku serut kayak gini biar kecium bawang putihnya gitu loh, biar lebih sedap teman-teman. Jadi aku ngomongnya ini tuh penyedap gitu menurut aku ya. Ini kalau kalian mau diulek boleh, cuman menurut aku kalau diulek sedikit ribet, jadi aku serut seperti ini aja ya. Lanjut aku bakalan tambahin 1 butir telur biar nanti bakwannya tuh crispy di luar dan lembut di dalam. Untuk tepungnya aku pakai tepung terigu. Ini aku pakai yang perut sedang ya teman-teman ya. Jadi ini untuk tepungnya aku pakai takaran sendok, kurang lebih 12 sendok makan. Kalau ditimbang sekitaran 120 gram, kurang lebih aja ya untuk takaran tepungnya. Untuk detail modal kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku udah tulisin di sana. Jadi kalau kalian butuh referensi harga, kalian bisa langsung aja cek ya teman-teman ya. Kalau butuh rekomendasi semua barang yang aku pakai di sini, kalian bisa langsung aja komen-komen, nanti aku bakalan kasih linknya. Tepung terigunya udah masuk, lanjut aku tambahin perasa. Di sini aku ada 1 sendok teh garam sama totole. Ini bisa diganti Royco. Untuk totolenya aku pakai 2 sendok teh. Perasanya cukup itu aja ya. Lanjut aku tambahin air. Untuk airnya aku pakai 100 ml.
Masukinnya secara bertahap boleh ya, tapi di sini aku kira-kira aja, pokoknya kurang lebih 100 ml aja teman-teman. Kalau air udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Di sini tuh ada yang kelupaan teman-teman, padahal itu lumayan membuat si bakwannya itu enak gitu ya, yaitu tepung beras. Kalau kalian pengen bakwan kalian tuh kokoh, nggak lembek saat dingin, kadang ada kan bakwan itu kalau udah dingin dia lembek letoy gitu loh. Kalau kalian nggak mau terjadi pada bakwan kalian bisa tambahin tepung beras ya teman-teman ya, kurang lebihnya 3 sendok makan. Kalau kalian skip untuk tepung berasnya itu, alhasil nanti bakwan kalian kalau udah dingin kelihatan berminyak dan lembek banget. Jadi kalau kalian nggak mau, kalian bisa ikutin tips aku ya, menambahkan 3 sendok makan tepung beras. Ini ada tepung beras ya, aku pakai merek Rose Band. Ini ditambahin tepung beras kurang lebih 3 sendok makan sesuai instruksi aku. Dijamin kalau kalian pakai ini gitu kan, nanti bakwan kalian walaupun udah dingin dia tetap kokoh, nggak letoy sama sekali. Kalau kita goreng sampai dia crispy, dia tuh crispy di luar dan lembut banget di dalam. Pokoknya bener-bener resepnya tuh enak banget kalau dijadiin bakwan ya teman-teman ya. Kalau semua bahan udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita bisa langsung aja siap goreng. Di sini aku udah siapin penggorengan, kita langsung aja panaskan minyak. Ini sorry banget ya teman-teman ya, aku lupa ngeluarin minyak goreng aku dari kulkas. Jadi aku tuh beberapa hari terakhir itu nyimpan minyak gorengnya tuh di kulkas biar dia tuh nggak tumpah-tumpah teman-teman. Alhasil pas aku mau goreng dia tuh masih beku kayak gini. Jadi ya ini agak sedikit maksa banget aku ngeluarin minyak gorengnya. Jadi kita tuangkan minyak secukupnya kayak gini, kita panasin minyak. Kalau minyaknya udah panas, kita langsung aja goreng bakwan bayamnya kayak gini. Kalau kalian mau dicetak, cetakannya pakai centang sayur seperti ini ya. Kita ambil 1 sendok, kita cetak-cetak seperti ini dulu di atas. Kalau udah kebentuk, kita langsung aja tuang ke dalam penggorengan seperti ini. Dicetak boleh, nggak dicetak juga nggak apa-apa ya. Kalau mau dijual, aku saranin dicetak kayak gini biar ukurannya tuh sama gedenya gitu loh teman-teman, nggak ada yang kecil nggak ada yang gede, jadi semuanya rata pas gitu. Tuh caranya seperti ini aja. Aku pakai centang sayur ya, walaupun centang sayurnya ini lengket nggak masalah, karena ini tuh kita cara nyetaknya seperti ini tuh kayak gini ya teman-teman ya. Gampang banget, bisa dipraktekin di rumah. Ini kita goreng semuanya sampai habis ya, karena hasilnya lumayan banyak, jadi aku ngegorengnya 2 kali ya teman-teman ya. Ini kalau digoreng nggak lengket, jadi walaupun pakai minyak sedikit kalian bisa lihat sendiri ya, ini nggak nempel satu sama lain. Tapi kalau kalian jualan, aku rekomendasiin kalian ngegorengnya pakai minyak yang banyak gitu. Supaya apa? Supaya gorengannya lebih enak. Menurut aku kalau ngegoreng gorengan kalau pakai minyak banyak itu rasanya jauh lebih enak gitu loh, daripada kita irit minyak seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini nggak dijual, jadi aku ngegorengnya pakai sedikit minyak aja ya biar lebih hemat. Ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan atau sampai dia tuh crispy ya. Ini tuh bakwannya bakalan keras banget di luar dan lembut di dalam teman-teman, bener-bener enak dan bakwannya kokoh. Aku tuh suka banget tekstur bakwan yang seperti ini. Jadi dia tuh kalau dingin enggak lembek, kalau digoreng garing dia bisa crispy. Crispy-nya tuh dalamnya bukan yang keras tapi lembut banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Sebenarnya karena saking enaknya dari tadi udah aku makan-makanin sih teman-teman. Jadi untuk satu resep ini jadinya kurang lebih 11 piece. Ini tambah berapa, langsung aja kita cobain ya. Jadi modal 7.500, jadinya 11 piece. Ini kalau dijual 2.000-an masih oke banget, karena emang ini potongannya gede ya. Kalian bisa lihat sendiri kayak gini bentukannya. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan teman-teman, walaupun ini tuh gorengan, aku tuh makan satu kenyangnya tuh tahan lama, karena mungkin ini bahan dasarnya tuh dari ini ya, dari bayam, jadi emang kenyangnya lama gitu loh. Jadi buat kalian penasaran langsung aja dicobain. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.